Halo saudara-saudara pemirsa yang saya kasihi. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Seperti biasa bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan tanda lonceng agar saudara dapat notifikasi setiap kali kami mengupload video-video baru. Nah, sebelum masuk dalam renungan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas minggu yang baik ini. Sekali lagi kami mengucap syukur sebab hari ini pun kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebab itu urapilah mulut bibir hamba-Mu, agar setiap perkataan ini memang keluar dari kebenaran firman Tuhan. Dan persiapkan setiap telinga umat-Mu yang mendengar, dan berikan kepada mereka hati yang siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini akan menyegarkan setiap mereka yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam renungan dengan tema tak kalah saudara hidup di dalam tekanan. Tak kalah saudara hidup di dalam keadaan terpojok, hilang akal, ya. Saudara merasa sudah tidak ada cara lagi, Anda nggak ngerti lagi apa yang harus diperbuat. Bahkan mungkin ada di antara kita ini, saudara yang merasa sendiri. Seolah-olah tidak ada yang peduli lagi dengan keadaan saudara. Tapi ingat, saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, memiliki iman Kristus. Tuhan yang hidup, Sang Pencipta. Benarkah saudara sendiri? Mari, biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjawab kita semua. Nah, saudaraku, hati-hati. Apa yang kau lihat dan kau dengar, itu akan sangat mempengaruhi perspektif akan sesuatu hal. Saya ulangi, saudara ya. Apa yang kau lihat dan kau dengar, itu akan mempengaruhi perspektifmu terhadap suatu hal. Jadi, segala sesuatunya yang mata lihat atau telinga dengar, itu amat sangat mempengaruhi keadaan jiwa saudara. Artinya, pikiran, perasaan saudara, bahkan kehendak saudara akan sangat dipengaruhi oleh apa yang saudara lihat dan saudara dengar. Nah, kita akan belajar kepada satu tokoh, di mana tokoh ini ya teladan yang baik pada saat tokoh ini mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Dia mendapat tekanan dari orang lain, dapat tekanan dari penguasa, dapat tekanan dari anaknya sendiri, dapat tekanan dari rakyatnya sendiri. Bahkan tekanan itu adalah tekanan yang mengancam jiwanya. Nah, saudaraku, mari kita membuka di dalam Mazmur 23 ayat 4, Mazmur yang sangat terkenal, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, perhatikan kata kekelaman. Ini bukan ilustrasi perumpamaan saja, tetapi ini kehidupan nyata yang dialami oleh Daud. Nyata, pengalaman-pengalaman nyata, kekelaman di dalam lembah kelam. Lembah kelam itu situasi yang mencekam, situasi yang sangat berbahaya. Lembah kelam itu perjalanan yang tidak jelas, ya, suasana keadaan yang tidak jelas. Boleh jalan lurus, tapi nggak jelas di depan ada apa.
Dan ada keloan-keloan tajam yang kita tidak tahu di balik keloan itu apakah ada binatang buas, apakah ada penjahat yang akan mencelakakan, atau mungkin ada jurang yang dalam. Ya, itulah situasi lembah kelam. Jadi benar, situasi kekelaman ini situasi yang menakutkan, yang sangat berbahaya. Tetapi aneh, apa yang dinyatakan oleh mulut Daud, dia katakan, aku tidak takut bahaya. Ya, situasi yang harusnya setiap orang normal itu takut, tapi Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa demikian? Sebab kata selanjutnya itu menyatakan bahwa Daud ini punya sesuatu yang membuat dia tidak takut. Sesuatu itu apa? Sebab engkau besertaku. Jadi penyebab Daud tidak takut di dalam situasi lembah kelam ini karena Allahnya menyertai perjalanan Daud. Bahkan dilanjut, gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah, di posisi ayat ini, Daud ini kan punya pengalaman hidup, dia adalah gembala domba. Ya, sosok Daud itu adalah dia gembala. Dan dia membawa domba-dombanya. Ya. Nah, di dalam situasi ini, dia menempatkan diri, Daud itu adalah domba. Sedangkan Allahnya itu gembalanya. Makanya dikasih gambaran, gembala itu selalu membawa gada dan tongkat. Gada ini alat untuk memukul, terbuat dari akar kayu yang kuat, sepanjang kira-kira 50 cm, selalu dibawa untuk menghadapi binatang-binatang buas lainnya yang akan memangsa domba-dombanya. Akan dia pukul supaya lari. Kalau tidak lari, dibunuh. Ya. Lalu tongkatnya untuk apa? Tongkatnya bentuknya begini. Nah, ya, ujungnya begini. Tongkat ini dipakai untuk memukul dombanya. Tubuh domba itu dipukul kalau domba ini mulai nyeleweng, mulai keluar dari kumpulan. Supaya apa? Supaya kembali lagi, dia tidak tersesat. Ya. Kalau domba ini jatuh terperosok di lubang, maka tongkat yang begini ini untuk menarik tubuhnya, ditarik ke atas. Jadi gada dan tongkat ini merupakan alat penyelamat. Ya. Oleh sebab itu, walaupun dia dalam mestinya keadaan yang situasi bahaya, dia nggak takut. Sebab gembalanya ini menyertai dia dengan penghiburan, tongkat, dan gada. Ya, itulah Daud. Lalu kita lihat satu ayat lagi. Ini juga ayat yang terkenal sekali. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya suka di ayat ini ada penggalan kata, dia merasa aman, merasa baik, punya perlindungan dan kubu pertahanan. Siapa itu? Allahnya yang dipercayai. Jadi kata yang kupercayai itulah membuat dia tidak ada takut sama sekali. Nah, dua ayat yang kita baca ini adalah gambaran kita bicara tentang iman. Ya, ini bicara iman kepada penciptanya yang kupercayai. Nah, kata percaya ini, saudara, nggak main-main ya, kata percaya ini. Saya selalu menempatkan kata percaya ini dengan pengalaman saya terhadap anak-anak saya pada waktu masih kecil, ya. Anak-anak saya waktu masih kecil, saya taruh di meja, lalu saya minta anak saya itu lompat kepada saya, papahnya ini, ya. Saya hitung 1, 2, 3 lompat ya. Nah, dia nggak langsung lompat, saudara. Dia masih takut.
Lalu dia kasih ingat ayahnya, nanti aku ditangkap loh Pak ya, nanti kalau nggak ditangkap jatuh gitu. Oh iya pasti tangkap. Lagi ya, 1, 2, 3. Belum mau lompat, dia masih tanya, meyakinkan saya supaya saya ini menangkap dia ya. Lalu saya hitung lagi, 1, 2, 3, dia lompat, saudara. Saya tangkap begini ya. Waktu saya tangkap gini, betapa dia senangnya ya. Sampai dia minta, ayo Pak lagi Pak, diulang lagi. Lalu saya taruh meja lagi, saya hitung 1, 2 sudah lompat, sudah belum 3, 2 sudah lompat. Wah, dia sukacita sekali. Ulang lagi Pak, 1 kali lagi. Saya taruh meja, saya baru siap ya. 1, wah sudah lompat. Ya baru 1 udah lompat. Ya. Nah, gambaran ini menyatakan bahwa anak saya itu sangat percaya kepada saya. Anak saya itu percaya, yakin, pasrah, berserah, dan dia lakukan, dia praktekkan. Nah, percaya saudara dan saya harusnya seperti itu. Ya, percaya kita ini adalah percaya yang harus dipraktekkan. Jadi bukan hanya sekedar berteori, tapi bertindak. Gitu ya, inilah percaya itu. Jadi percaya itu identik dengan bertindak. Luar biasa ya. Nah, itulah percaya kepada Tuhan. Dan ini gambaran sekali lagi iman. Lalu kita tarik terus di dalam kisah perjanjian baru. Mari dibuka Lukas 8 ayat 40 sampai 46. Saudara ikuti saja, akan saya bacakan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ini tokoh pertama ya, Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Jadi diminta Yesus datang ke rumahnya. Kenapa? Karena anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Jadi ini situasi mendesak. Hampir mati. Nah, dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Jadi Yesus di sekelilingnya orang banyak menyentuh dia. Kalau Yesus pakai jubah, menyentuh jubahnya. Ya, orang banyak berdesaan. Lalu ayat 43, ada seorang perempuan. Tokoh kedua ini. Yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Siapapun sudah 12 tahun tidak bisa menyembuhkan pendarahannya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, ya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Jadi mujizat kepada tokoh wanita ini terjadi seketika itu. Ya, mujizat ini. Tapi kisah anaknya Yairus belum terjadi karena ini masih di tengah jalan. Lanjut. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Paham saudara? Guru, ini banyak orang, ya pasti kesentuh-sentuh, kira-kira begitu ya. Pasti kesentuh. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Jadi Yesus ini merasa ada kuasa yang tersedot keluar. Saya membayangkan, saudara, yang menyentuh jubah Yesus banyak orang. Tetapi kenapa Yesus pada waktu disentuh banyak orang pun dia belum bereaksi, tetapi pada waktu wanita pendarahan menyentuh, Yesus beraksi, merasa ada yang keluar kuasa dari dirinya. Artinya apa ini? Artinya yang membuat kuasa Yesus itu keluar,
itu bukan hanya sentuhannya saja, tetapi hati atau iman wanita pendaran itu, iman kepada Yesus itu sambil dia bertindak itu, itulah yang menarik kuasa itu keluar dari Yesus sehingga terjadi mujizat. Ya, sedangkan orang lain yang menyentuh jubahnya nggak ada kuasa yang keluar, sebab hanya sentuhan fisik tanpa iman, tanpa keyakinan. Ini nggak ada apa-apa. Ya, itu mujizat kepada wanita ini. Lalu karena takut perempuan itu, akhirnya dia juga mengaku. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu begini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Udah nggak ada kata-kata apa lagi dari Yesus terhadap mujizat atas wanita pendaran ini. Lalu lanjut ya. Ketika Yesus berbicara, datanglah seorang keluarga dari kepala rumah ibadat itu. Nah, pada waktu selesai dengan wanita pendaran itu, lalu kedatangan keluarga daripada Yairus datang dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Ini keluarganya datang beritahu Yairus, "Yairus, anakmu udah mati. Jadi nggak usah nyusahin guru, nggak usah nyusahin Yesus untuk datang ke rumah." Dengan kata lain, percuma udah mati, gitu ya. Mendengar perkataan anakmu sudah mati, apa yang Yesus perbuat? Yesus langsung berbicara kepada siapa? Langsung noleh kepada Yairus. Dia ngerti apa yang didengar telinga itu akan mempengaruhi jiwa orang. Karena itu, Yesus langsung berkata kepada Yairus, perkataannya sederhana. Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Jangan takut, percaya saja. 4 kata. Langsung kepada Yairus. Sebab Yesus juga nggak ingin apa yang didengar oleh telinga Yairus akan mempengaruhi jiwanya. Akan mengubah perspektif dia. Ya, karena itu diingatkan, nggak usah takut. Percaya saja, anakmu akan selamat. Dan setiba di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Tidak semua orang. Ya. Lalu semua orang itu menangis dan meratapi anak itu, tetapi Yesus berkata, "Jangan nangis. Ia tidak mati, ia tidur." Mereka mendengarkan perkataan Yesus tertawa. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa anak itu memang telah mati. Benar-benar udah mati. Yesus kok mengatakan tidur, ya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan anak itu. Seketika itu bangkit, bangun, hidup lagi. Mujizat. Ini mujizat kedua setelah wanita pendaran itu. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana keadaan iman Yairus dan keadaan iman wanita pendarahan. Kalau saya boleh memberikan pendapat, iman Yairus itu good, ya, good, karena dia percaya Yesus. Dia minta Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan. Dia yakin, good. Ya. Tetapi iman wanita pendaran itu, kalau saya boleh juga mengutarakan pendapat, ini better fit. Iman yang lebih baik daripada Yairus. Kenapa? Dia tidak penting, tidak membutuhkan Yesus untuk mendoakan atau Yesus untuk menyentuh dia. Enggak, justru dia yang berinisiatif. Asal dia menyentuh jubahnya dengan hati yang percaya dan dia bertindak menyentuh jubahnya, maka dia sembuh.
Dan dia praktekkan itu. Sembuhlah, ada mujizat. Jadi iman wanita pendarat ini better daripada iman Yairus. Nah, lalu kita cari iman yang the best. Nah, yang mana yang the best? Kita akan melihat di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 10 dan 13 ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira. Jadi tokoh ketiga ini ya, perwira. Mendapatkan dia dan mohon kepada Yesus, Tuhan, hambaku, pembantunya perwira ini, terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi mendesak situasinya. Kalau anak Yairus hampir mati, mendesak. Wanita pendaran 12 tahun dan ingin saya sembuhkan, mendesak bagi dia. Dan yang ketiga, tokoh perwira ini sama. Hambanya sangat menderita, sakit lumpuh. Yesus langsung merespon ini ya. Ini Yesus langsung merespon kepada perwira ini. Aku akan datang menyembuhkan. Jadi belum diminta untuk datang Yesus ini. Tapi respon dulu Yesus, aku akan datang menyembuhkan. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus ini, perhatikan jawabannya ya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku yang menderita akan sembuh. Jadi ini perwira tidak minta Yesus datang ke rumahnya, mendoakan atau menyentuh, menjamah hambanya. Tidak. Dia cukup percaya di detik itu, tempat itu, Yesus bicara saja sedikit. Sedikit lagi. Pasti sembuh. Ya, kira-kira kalau bahasa di kota saya ini, dia katakan gini, Tuhan, gak usah repot ke rumahku. Aku gak pantas menerima. Ya, ngomong dikit aja. Ya. Ngomong dikit aja. Pasti udah sembuh. Ayat berikutnya, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10. Setelah mendengar hal itu, setelah mendengar respon daripada perwira itu, heranlah Yesus. Alkitab mencatat, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Berkata kepada orang-orang lain yang banyak itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara umat Israel. Yesus menjadi heran karena respon daripada perwira ini. Saudaraku, Yesus bisa heran. Dan Yesus menyimpulkan iman seperti ini belum pernah dia dapatkan kepada orang-orang Israel di saat itu. Karena ini iman yang luar biasa. Ya. Lalu Yesus berkata pada perwira itu, ini respon Yesus. Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Udah pulanglah. Terjadi seperti yang kau percayai. Maka Alkitab mencatat, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Mujizat yang ketiga. Jadi contoh di perjanjian baru, 3 orang ini udah cukup, saudara. Memberi gambaran kepada saudara dan saya. Iman Yairus good. Iman wanita pendarahan better. Tapi imannya perwira ini the best faith
iman yang terbaik. Nggak perlu harus didatangkan hamba tua untuk menyentuh saudara, tumpang tangan saudara, mendoakan saudara. Ya boleh Anda minta, tetapi itu bukanlah itu satu-satunya yang saudara harus kerjakan. Ya, Tuhan ini sudah memberi keleluasaan, kebebasan. Setiap orang yang percaya, saudara bisa langsung berhubungan, langsung bicara kepada Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Ya, ini kan luar biasa. Kita punya hak untuk langsung bertemu dengan Bapa di surga. Sekali lagi, inilah iman, ya. Maka itu kita yang diperlukan buat saudara dan saya hari ini iman yang benar, ya. Iman yang baik, iman yang benar. Di Perjanjian Lama sudah jelas tadi, Daud memberikan gambaran, itulah kekuatan dia, iman yang percaya kepada Bapa. Perjanjian Baru Yesus, dan bagaimana sekarang ini? Yesus sudah tidak ada bersama kita. Yesus sudah di surga. Bagaimana praktek kita? Sama. Yesus naik ke surga, tetapi Yesus kan sudah menjanjikan dan sudah terjadi kan hari ini. Siapa saja yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus menyertai saudara. Roh Kudus tinggal tetap. Catat ya. Permanent dwelling in you. Saya sering mengingatkan ini bahwa bersyukurlah kita di hari-hari ini. Kalau zaman Alkitab Perjanjian Lama, Roh Allah itu diistilahkan hinggap kepada seseorang, tapi Roh Allah itu bisa meninggalkan orang itu. Roh Allah hinggap kepada Saul, tetapi Saul hidup tidak pernah ada pertobatan yang benar. Roh Allah meninggalkan Saul. Tapi zaman ini luar biasa. Tidak ada kepercayaan lain kecuali di dalam iman Kristen. Iman kepada Yesus Kristus. Bahwa orang yang percaya Yesus, Roh Kudus menyertai saudara sampai kesudahan akhir zaman nanti. Bersyukurlah saudara dan saya. Ya, karena itu saudara, mari jangan pernah membiarkan Roh Kudus itu terus berdiam di dalam kita. Kita nggak ngapain. Nggak ada komunikasi, nggak ada keintiman. Ya. Kita pasif, tapi biarlah Roh Kudus itu kita undang untuk berkarya. Jangan mengundang Roh Kudus untuk datang. Jangan selalu mengundang Roh Kudus, hadirlah engkau, datanglah engkau. Tidak, Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hati orang yang percaya. Ya, sudah ada di dalam hati, di hidup saudara dan saya. Tinggal kita merindukan Roh Kudus, berkaryalah engkau. Lewat iman percayaku ini, biarlah Roh Kudus berkarya. Menolong aku, menguatkan aku, menghibur aku. Itulah saudara, karena itu marilah bagaimana kita memiliki iman itu, supaya kita tidak membiarkan iman itu. Yakobus 2 ayat 22 sebagai ayat penutup. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Ingat ya, iman, percayamu, yakinmu itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Kalau saudara percaya beriman, tapi tidak praktek, maka percayamu tidak pernah menjadi sempurna. Anak saya percaya, tapi kalau dia tidak praktek melompat, percaya dia tidak bernilai. Sebab itu kalau kita percaya, kita harus berani praktek. Bertindak. Lakukan, kerjakan itu. Dengan demikian, maka praktek kita akan semakin menyempurnakan iman saudara dan saya. Demikian saudara, kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapakku di dalam nama Yesus, terima kasih. Kalau firman-Mu sudah meneguhkan kami, kalau hari-hari ini kami terpojok, tertekan, kami kehilangan akal. Terkadang kami merasa sendiri, tapi pada kenyataannya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami yang percaya itu. Dan Tuhan sudah membekali kami, setiap orang percaya ada Roh Kudus. Karena itu biarlah kami yang tidak sendiri ini,
selalu bergandengan, selalu intim dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus ini berkarya dalam hidup kami. Dan iman kami semakin ditegakkan, iman kami semakin kuat. Kami akan terus beriringan apa yang kami yakini, kami percayai, kami juga kerjakan itu di dalam praktek hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih kami ingin memiliki iman yang terbaik. Bukan sekedar iman yang baik atau lebih baik, tapi kami rindu memiliki iman yang the best. Terima kasih Bapak. Karena itu lewat iman kami yang benar di mata Tuhan, situasi apapun tidak akan menggoncangkan. Apa yang kami dengar, kami lihat, tidak akan pernah menggoncangkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Demikian saudara kebenaran firman Tuhan, jangan lupa untuk share ya. Bagikan untuk menjadi berkat kepada saudara-saudara, kepada rekan-rekan saudara yang kau kasihi. Biarkan mereka juga menikmati kebenaran ini dan menyiram kehidupan mereka untuk hidup kuat dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Demikian, kita akan berjumpa kembali minggu depan di dalam tema, di dalam situasi yang senantiasa di dalam berkat Tuhan. God bless you.